rahasia laki-laki, rahasia suami. Itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku, istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Dos-dos saya biasa lihat itu pengajian, pulang ditanya bagaimana pengajiannya, alhamdulillah hebat. Bagaimana ceramahnya? Jago memang itu Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian, dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustadz. Wah, itu kalau Ustadz itu yang ceramah hebat. Tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustadz. Bukannya mengamalkan, tapi menilai saja. Nah, kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau pergi kantor, wudhu dulu. Mau pergi ngajar, wudhu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudhu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Nah sekarang, apa kelebihannya orang yang selalu ada wudhunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, orang yang selalu ada wudhunya, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, Kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100.000. Bulan depan saya ganti 200.000. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200.000. Terpaksa pinjam duit, untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustadz, saya selalu ada wudhu. Tiap hari saya ada wudhu Ustadz. Tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu Pak, saya daftar tentara, menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper.
tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara Pak, saya yang paling pendek, saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak Pak, 1 anggota DPR, 1 lurah, 1 jaksa, 1 polisi, 1 tentara, 2 penghafal Quran, 4 mubalik. Hebat Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai Pak. Dia bilang ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak, padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi, sekarang dia serse di Sulawesi Barat, reserse, sudah bunga-bunga dia di sini 2, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telepon Ramadan, dok, kembali lebaran sama keluarga? Tidak Ustadz. Rugi-rugi tuh cari uang, gak kumpul lebaran sama keluarga. Apa dia bilang? Mahal Ustadz, untuk sampai ke kampung 16 juta tiket. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, untung saya jadi Ustadz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudhu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk. Pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh Pak, Bapak kalau ada wudhu, kan tidak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudhu, ada istri, aja, kajenekku, jangan ada wudhuku, padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudhu terpelihara dari dosa, maka mulai besok Pak, amalkan itu. Kemana-mana ada wudhu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek. Kenapa itu yang kosong kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Coba. Jadi orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudhu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini Pak, ini bapak-bapak yang bawa anak,
Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil pak, saya ini tidak pernah mondok pak, tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat. Karena saya mau masuk pesantren tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal. Tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Tudak kok, duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya dah tahu agama melalui masjid. Coba bapak-bapak bawa anaknya berkeliaran di sana. Itu bedanya kita orang Kristen pak. Itu orang Kristen kalau dia bawa anaknya ke masjid, dia ke gereja, dikasih duduk di sampingnya itu. Duduk kok, dengar pendetamu. Coba lihat tuh anak-anak Nasrani kalau dia ke pendeta, ke gerejanya. Sudah samping. Kalau kita duduk dengar ceramah, anaknya kopi main. Siapa anak itu? Tidak ada yang mau akui itu. Coba. Siapa anak? Tidak ada yang mau ngakui. Mestinya duduk di samping kita, dengar. Masa kalau ulang tahun anak kita mampu kita kasih hadiah, dengar ceramah kita tidak kasih hadiah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, nah, kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudhu, kita keluar rumah tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudhunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan suci karena ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudhunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam pak mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudhu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudhu. Ibu-ibu ini biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin pak, itu kayak mukanya dikira tembok, kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, tidak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu, kalau kentut batal. Dia bilang tidak keluar semua Ustaz, masih sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Satu, biasakan ada wudhu. Selalu ada wudhunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setelah selalu ada wudhunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci. Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12.15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa?
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Sudah. Sholli sunnatal tahajud rakataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat salat sunat tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu kalau salat tahajud. Kalau salat duha waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur, ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya ibu majelis taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal, Bapak wudu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Sholli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan sembahyang sunat duha ya, Allahu akbar. Sudah. Yang ketawa saya serius ini, Pak. Sudah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Woi, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Woi, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kan kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sudah baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca al-fatihah, sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tanpa surah pendek, boleh. Minimal selesai al-fatihah, minimal 1 ayat, bukan 1 surah. Mana disebut 1 ayat? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? 1 huruf 7 pahala. Jadi makin panjang makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini, agak berat ini, Pak. Hafal-hafal setengah wattini, baku sambung dengan walasri. Atau al-kafirun, berat juga ini, Pak. Biasa mutar tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana abid. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja. Al-Ikhlas, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Boleh. Sudah, minta kepada Allah. 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab. Tidak minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah. Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah
kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota, tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak kalau kampanye. Baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak, gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal senyum, gampang senyum, ngajak traktir pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Tuh kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Dr. Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha, belum lagi umrohnya, tidak usah. Dr. Dasat Latif, SOS, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya Pak, 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat, kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah. Sudah saya berdoa 2 rakaat saja, 2 rakaat 5 menit, berdoa 3 menit, paling 8 menit, masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar dongo. Dongo itu kata Rocky Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha. Biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki. Minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat saya Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman, situ ada catering. Orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar Pak, waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dasar, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah, saya cuma bilang ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar.
8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 satu bulan, satu semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, nasinya saja mamaku dia cuma campur apa Pak? Garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, ndak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir, ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak ji Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, ndak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duha aku Pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2